Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi SNP3K tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak teman-teman untuk membahas FR soal SNP3K tahun 2024, khususnya berkaitan dengan kompetensi wawancara. Seperti apa FR soal SNP3K untuk kompetensi wawancara? Kita mulai bahas dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama dinyatakan bahwa Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah yang menangani program bantuan sosial. Dalam satu kasus, Anda menemukan bahwa salah satu penerima bantuan telah memberikan informasi palsu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban terbaik berkaitan dengan nilai-nilai integritas. Opsi terbaik terletak pada opsi yang D, mengadakan pertemuan dengan penerima bantuan, kemudian mendengarkan penjelasan mereka, dan mengambil tindakan yang adil sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini teman-teman memastikan penerima bantuan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi, menunjukkan keadilan, dan mematuhi kebijakan yang ada sebelum mengambil tindakan. Ini mencerminkan profesionalisme, transparansi, dan asas keadilan dalam menangani suatu kasus tersebut. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang D. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Anda adalah seorang pegawai di bagian pengadaan barang dan jasa di instansi Anda. Salah satu perusahaan menyediakan barang menawarkan imbalan kepada Anda jika Anda memilih perusahaan mereka dalam proses pengadaan. Bagaimana Anda akan merespon tawaran tersebut? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Berkaitan dengan tawaran imbalan, itu berupa suap atau mengarah pada tindak pidana korupsi, teman-teman, sehingga wajib kita melakukan penolakan. Maka dari itu, teman-teman, opsi terbaik adalah opsi yang B. Menolak tawaran tersebut dengan tegas sambil kita melaporkan insiden ini kepada atasan. Karena jika menerima tawaran berupa imbalan tersebut, teman-teman, jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan integritas. Tetapi menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada atasan itu menunjukkan sikap profesionalisme dan menjaga keadilan, termasuk kita mencegah praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 3. Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah yang menangani program perlindungan lingkungan. Dalam satu kasus, Anda mendapati bahwa salah satu perusahaan besar telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi pengelolaan limbah industri, teman-teman. Namun, perusahaan tersebut merupakan sponsor utama dalam acara tahunan yang diselenggarakan oleh instansi Anda. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik yang wajib kita lakukan adalah opsi yang C. Kita tetap menerapkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa kita memandang status perusahaan sebagai sponsor utama. Sekali lagi, itu yang menjadi tindakan terbaik karena pelanggaran terhadap regulasi pengelolaan limbah itu harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, teman-teman. Memperlakukan sanksi tegas adalah cara yang tepat untuk menunjukkan konsistensi, menjaga integritas, serta memastikan keadilan dan kepatuhan hukum. Sponsorship tidak seharusnya mempengaruhi penegakan peraturan. Maka dari itu, sekali lagi opsi yang tepat opsi yang C. Soal berikutnya, soal nomor 4. Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik. Anda mendapati bahwa salah satu rekan kerja Anda telah menerima suap dari masyarakat untuk mempercepat proses pelayanan. Namun rekan kerja tersebut adalah orang yang dekat dengan Anda dan memiliki pengaruh besar di dalam instansi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik ketika kita dihadapkan dalam satu kasus berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Opsi terbaik teman-teman terletak pada opsi yang C. Ketika kita menghadapi kasus tindak pidana korupsi, wajib kita melaporkan tindakan tersebut, di mana kita melaporkan tindakan rekan kerja tersebut kepada atasan tanpa memandang kedekatan atau pengaruh yang dimilikinya. Jadi suap, teman-teman, adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum yang harus tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memandang kedekatan atau pengaruh seseorang di instansi.
Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan adalah langkah yang tepat untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam pelayanan publik. Ini juga menunjukkan bahwa Anda memegang prinsip profesionalisme dan etika kerja yang tinggi, teman-teman. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang C. Soal nomor 5 masih berkaitan dengan kompetensi wawancara. Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah yang menangani program pembangunan infrastruktur. Dalam satu proyek, Anda bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras, dan agama. Namun, Anda mendapati bahwa terdapat kelompok masyarakat yang menolak proyek tersebut karena alasan SARA. Dalam hal ini adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik teman-teman terletak pada opsi yang C. Ketika ada permasalahan atau penolakan dari masyarakat, apalagi berdasarkan SARA, kita harus mengadakan pertemuan dengan seluruh kelompok masyarakat tersebut, kita memfasilitasi dialog dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah SARA tersebut dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang C. Karena pendekatan dialog dan komunikasi teman-teman adalah solusi terbaik untuk mengatasi penolakan yang berakar dari isu SARA. Dengan mengadakan pertemuan dan memfasilitasi komunikasi yang terbuka, Anda dapat membangun pemahaman, mengurangi prasangka, dan menciptakan ruang untuk menyelesaikan konflik secara damai. Itu menjadi alasan kenapa ketika ada permasalahan berkaitan dengan SARA, kita wajib mengadakan pertemuan, dialog, dan mencari solusi bersama. Itu termuat pada opsi yang C. Baik teman-teman pejuang ASN P3K tahun 2024, kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Seperti biasa kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan berkaitan dengan kompetensi wawancara. Dinyatakan bahwa Anda adalah seorang pegawai di instansi pemerintah yang menangani program pendidikan. Dalam satu kasus, Anda mendapati bahwa salah satu sekolah di wilayah Anda menerapkan kebijakan diskriminatif dalam penerimaan siswa baru, di mana mereka membatasi kuota untuk siswa dari latar belakang suku tertentu. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Tuliskan jawaban terbaik dari teman-teman pada kolom komentar disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan FR kompetensi wawancara pada pelaksanaan seleksi SNP 3K tahun 2024. Sekali lagi tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak teman-teman pejuang SNP 3K tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.